Ya, kita akan memasuki hari terakhir, betul-betul hari terakhir di bulan Januari, dan mungkin akan banyak hal yang terjadi sampai detik ya kira-kira penutupan sesi New York. Tapi apa saja itu? Salah satu yang akan saya bahas kali ini adalah terkait dengan menjelang pertemuan OPEC. Kalau Anda ingat, ini akan ada kaitannya dengan perkataan ataupun pernyataan Trump sewaktu di pertemuan Davos minggu lalu. So, ini dia ulasannya. Ya, kita bicara tentang tarif Trump terlebih dulu. Ini sudah saking dekatnya, dan kita akan lihat apakah Kanada, Meksiko, dan juga kemungkinan Kolombia mulai berlaku tanggal 1 Januari atau 1 Februari besok, sehingga kita akan coba pantau apakah yang akan terjadi pada masing-masing currency ataupun mata uang. Satu sisi sudah terlihat jelas, USD Kanada itu mengalami kenaikan setelah Trump kembali mengungkit bahwa kebijakan tarif akan segera berlaku di tanggal 1 Februari. Nah, cuman masalahnya dari tim ekonomi Trump sendiri mengatakan bahwa mereka masih fleksibel, sehingga akan diberikan kurang lebih jarak 2 minggu ke depan untuk Kanada mencoba untuk bernegosiasi. Ya, saya rasa ini balik lagi dengan ancaman. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh Donald Trump itulah memberlakukan tarif, tapi salah satunya itulah trik untuk negosiasi. Nah, tapi di sisi lain ada kendala, yaitu terkait dengan harga ataupun ya kita bicara tentang produksi minyak Kanada. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan itu diberlakukan, maka otomatis harga minyak itu kecenderungan akan mengalami kenaikan, dan itu berarti membuyarkan apa yang diinginkan atau diharapkan oleh Donald Trump, di mana dia sangat mengharapkan harga minyak kecenderungannya turun. Ya, kalau misalkan dia sudah sentil dengan Arab Saudi meminta untuk diturunkan, kenapa dia harus mengenakan tarif ataupun pajak terhadap minyak dari Kanada? Nah, tapi hal ini belum putus ya. Kita belum lihat pernyataan dari Donald Trump berikutnya terkait dengan kebijakan terhadap minyak Kanada. Tapi untuk barang-barang lainnya, untuk impor dari Kanada, semua akan praktis diberlakukan per 1 Februari. Jadi ini yang cukup menarik, teman-teman. Selain tentunya apa yang akan dilakukan oleh Trump terhadap China. Karena sampai saat ini masih ada pembahasan, entah itu 10% atau lebih, tapi tidak jelas kapan akan diberlakukan. Tapi menurut Trump, yang jelas China akan tetap harus membayar tarif. Nah, kemudian kita beralih kepada ECB. Kemarin sudah terlihat jelas ECB memangkas suku bunga 25 basis point sesuai ekspektasi, sehingga akhirnya deposit facility rate kurang lebih sekarang berada di 2,75% dari sebelumnya 3,0%. Kemudian interest rate ataupun refinancing rate, main refinancing rate kurang lebih berada di 2,9% dari sebelumnya 3,15%. Nah, pernyataan yang disampaikan oleh ECB maupun bahkan Presiden ECB sendiri itu kaitannya dengan proses disinflasi. Mereka masih cukup yakin disinflasi masih terus berlanjut, dan itu berarti inflasi akan turun, mungkin bisa dibilang mencapai ataupun menyentuh target 2% mereka. Nah, tapi masalahnya adalah mungkin ini akan membuat dilematis bagi para pembuat kebijakan, kan di sisi lain mereka harus menghadapi posisi ataupun kondisi di mana perekonomian zona Eropa kecenderungannya melambat. Nah, yang juga tidak kalah penting di sini adalah sinyal terkait dengan pemangkasan berikutnya yang menurut para pengamat, para pejabat ECB kemungkinan akan tetap terbuka untuk kemungkinan di bulan Maret ya. Jadi kemungkinan ini masih bisa terbuka untuk kelanjutan, sehingga kalau kita perhatikan sangat wajar kalau misalkan euro kembali tertekan, dan itu berarti itu kaitannya dengan beberapa pola grafik yang sudah sempat kita temukan, tapi nanti kita akan bahas di live streaming. Nah, satu sisi kalimat yang paling jelas di situ adalah bahwa Presiden ECB mengatakan di antara para pejabat tersebut tidak ada pembahasan terkait kapan menghentikan penurunan suku bunga tersebut. Walaupun juga tidak juga ditemukan indikasi bahwa mereka membahas terkait dengan pemangkasan 50 basis point. Ya, setidaknya kesimpulan bagi saya itu adalah mereka tetap open untuk memangkas kembali suku bunga walaupun dengan kecepatan yang lebih rendah, kurang lebih 25 basis point, tapi tidak akan ada agresif di 50 basis point. Tapi apapun itu, intinya adalah tekanan pada euro itu kemungkinan masih tetap dominan. Sementara itu, kaitannya dengan BOJ, setelah lihat data ekonomi tadi pagi dari Jepang yang kecenderungannya inflasi naik ke 2,5%. Jadi kemungkinan kalau misalnya kita perhatikan, inilah inflasi tertinggi, laju paling cepat setelah beberapa tahun terakhir. Sehingga kemungkinannya itu yang lebih mendukung kepada kebijakan BOJ berikutnya. Kalau misalnya kita perhatikan dari statement-statement yang disampaikan oleh Kazuo Ueda, Gubernur Bank Sentral Jepang, mengatakan bahwa indikasi untuk kenaikan lebih lanjut sangat terbuka, apalagi kalau didukung dengan data-data ekonomi yang lebih kuat. Nah, juga termasuk salah satunya adalah kalau misalkan kita perhatikan negosiasi upah musim semi yang sedang berlangsung, yang diperkirakan juga akan berakhir kurang lebih di awal Maret, itu kemungkinan akan menjadi panduan juga.
Sehingga kemungkinan untuk potensi kenaikan suku bunga lebih lanjut di bulan Maret juga akan sangat terbuka. Walaupun untuk saat ini beberapa melihat 72% peluangnya sebenarnya di pertemuan bulan Juli. Tapi who knows, ini yang harus kita cegah ataupun antisipasi dengan kemungkinan potensi untuk kenaikan lebih lanjut di bulan Maret. Berarti lebih cepat daripada ekspektasi. Dan juga saya ingatkan kembali, di tanggal 7 Februari mendatang kita akan ada agenda pertemuan antara Perdana Menteri Jepang Ishiba dengan Presiden Amerika Donald Trump yang kemungkinan diperkirakan akan membahas terkait dengan nilai tukar. Ya, walaupun tidak ada indikasi ke nilai tukar, tapi setelah kita telusuri juga beberapa pengamat menilai tidak ada indikasi terkait dengan kebijakan ataupun kerjasama yang menyangkut kepada ekonomi. Jadi kalaupun kita kategorikan isu yang paling utama, kelihatannya keduanya akan membahas sisi menguntungkan untuk keduanya. Dan itu berarti yen yang menguat dan dolar yang relatif lebih lemah. Otomatis ini akan sangat menunjang untuk USD Japanese Yen kembali turun. Bahkan bisa saja dalam 1 minggu terakhir atau 1 minggu ke depan, kita mungkin akan melihat challenge untuk arah 150-an bisa saja ditembus atau bahkan rebound kembali. Dan jelas, kita sedang berada di bawah 154, sehingga sangat besar kemungkinannya untuk tembus level 150-an. Nah, untuk OPEC meeting, saya ingatkan kembali teman-teman apa yang disampaikan oleh Presiden Trump di pertemuan Davos kemarin, yaitu salah satunya adalah menekan kepada Arab Saudi untuk menurunkan harga minyak. Nah, ini ternyata langsung dikoordinasikan oleh Arab Saudi. Menteri Energi Arab Saudi langsung bertemu dengan para menteri lainnya di negara OPEC dan mereka membahas apa yang diinginkan atau diminta oleh Donald Trump. Saya rasa kalau misalkan logisnya, mereka juga ingin ada andil terhadap posisi perang Rusia-Ukraina. Karena waktu itu Trump mengatakan bahwa kalau harga minyak itu relatif lebih rendah, berarti perang Rusia-Ukraina itu bisa segera diakhiri. Berarti otomatis kuncinya adalah penurunan ataupun ya kita anggap saja harga yang relatif lebih murah. Nah, untuk hal tersebut terjadi, maka OPEC harusnya memompa lebih banyak. Nah, tentunya saya juga ingatkan ulang bahwa posisi dari pertemuan atau hasil kesepakatan dari pertemuan terakhir OPEC itu mencantumkan bahwa mereka akan mempertahankan pemangkasan produksi sampai at least akhir kuartal pertama 2025. Dan itu berarti bulan Maret. Otomatis, kemungkinan yang paling cepat untuk OPEC bergerak menaikkan produksi itulah agenda di bulan April. Nah, masalahnya Februari, Maret, dan April itu berarti butuh waktu sekitar 3 bulan. Kalau misalkan Donald Trump tidak sabar dan akhirnya dia marah ataupun tersinggung atau bahkan dia kembali menyerang Arab Saudi, maka kemungkinan bisa saja terjadi yang namanya perang harga minyak. Dan saya rasa yang paling memungkinkan itu adalah ancaman yang dimunculkan setelah Powell dan kawan-kawan kemarin mengecewakan, yaitu kaitannya dengan merilis produksi energi ataupun produksi minyak mentah yang ada di Amerika untuk menekan harga minyak sehingga inflasi bisa segera turun dan akhirnya Bank Sentral bisa turunkan suku bunga kembali. Well, kalau begitu, yang saya khawatirkan nantinya akan ada perang komitmen dari Arab Saudi dan juga Amerika. Yang saya khawatirkan itu akan persis dengan terjadi beberapa waktu yang lalu, di mana Arab Saudi tersinggung dan akhirnya memompa lebih banyak di antara negara-negara OPEC dan akhirnya membuat harga minyak bukan turun tapi anjlok drastis. Apakah itu akan terjadi? Ya, itu akan kita tinjau di pertemuan 3 Februari mendatang. Tapi yang jelas secara keseluruhan harusnya mereka tidak ataupun agak sulit untuk memprioritaskan apa yang diinginkan Trump menurunkan harga minyak. Tapi kita lihat saja apakah itu akan terjadi kejutan atau tidak di hari Senin, sehingga kemungkinan juga praktis ini akan menjadi sinyal positif harusnya untuk emas. Kenapa? Karena begitu harga minyak turun, berarti Donald Trump punya alasan untuk mendesak Bank Sentral menurunkan suku bunga kembali dan turunnya suku bunga berarti positif untuk harga emas. Di lain sisi, walaupun harga minyak ataupun inflasi naik, sebetulnya emas tetap menjadi safe haven sebagai aset hedging inflasi. Cukup menarik ya. Tapi itu akan kita bahas nanti sore di live streaming. Nah, untuk nanti malam, kurang lebih kita akan perhatikan data di inflasi PCE dari Amerika yang diperkirakan akan relatif, ya kita kategorikan naik lah ya, dari 2,4 menjadi 2,6%. Tapi fokus utamanya ternyata core PCE-nya. Coba perhatikan, angka yang dimaksud adalah dari 0,1 menjadi 0,2% basis bulanan, sementara untuk basis tahunannya relatif tetap 2,8%. Kalau saya pribadi melihat kondisinya potensinya minimal kita akan dapatkan sesuai ekspektasi, atau kalaupun misalkan dia lemah, maka kemungkinannya tidak terlalu lemah. Ya berarti hanya selisih 0,1%. Itu berarti 0,1 menjadi 0,1 atau menjadi 0,0%.
Kalau itu yang terjadi teman-teman, tentunya ini adalah kesempatan untuk emas tetap bertahan di atas 2.800, di mana harga tersebut sudah muncul saat video ini direkam. So, kita akan lihat lebih lanjut, apakah nanti malam data PC ini akan menunjang untuk kenaikan lebih lanjut, termasuk juga menjelang sampai data non-farm payroll minggu depan.